Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita masih setai di tempat jualan ya, persiapan untuk membuka dagangan. Nah teman-teman, salah satu peralatan yang kita butuhkan dalam pelaksanaan ini, dalam kita usaha dengan cakwe tentunya, yaitu untuk menggoreng masuk kompor dan lainnya ya. Jadi ya teman-teman, ketika kita memilih kompor itu biasanya kita menggunakan kompor yang awas ya kalau kata orang, ataupun kompor mawar ya. Jadi settingan kompornya itu seperti ini dengan tiang penyangganya, artinya dengan tiang kompornya. Jadi kita bisa mendesain sendiri ataupun kita membeli jadi, biasanya itu sudah ada di toko peralatan perlengkapan belah ya seperti itu. Tapi biasanya itu memang kebanyakan kita membuat sendiri ataupun memesan kepada bengkel ya, bengkel las biasanya bisa membuat ini. Dari bahan bakunya biasanya kita menggunakan besi cor-coran itu ya teman-teman, dengan ukuran tertentu mana yang akan kita butuhkan. Jadi kita buat segi 4 ataupun biasanya dengan segitiga. Kita pesankan bentuk seperti ini, kira-kira nantinya untuk wajan ukuran tertentu ataupun teman-teman akan menggunakan ukuran berapa ya. Tapi biasanya itu kita menggunakan ukuran dari 22 paling minim ya, kemudian sampai paling besar itu 28. Nah kalau bisa antara ukuran wajan sekian itu nantinya kita bisa masuk di rangka ini ya, kemudian di pinggir-pinggirnya ini biasanya kita tutup seng ataupun apa yang nanti dibakar ya, artinya seperti itu, untuk menahan supaya api itu tidak keluar dan tidak mudah terkena angin sehingga nanti fokus untuk di dalamnya seperti itu. Nah jadi bentuknya sepertinya teman-teman, ketika kita akan membuat kompor, bagian kompor untuk peralatan menggoreng ya teman-teman, dan dengan kompor mawar tersebut, dan maaf ini untuk yang kompor ini karena memang sudah lama ya, artinya seperti itu. Nah jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi di antara ini ya teman-teman, di antara kita lihat dari bawahnya, nah ini ada renggangan agar api itu bisa memanaskan ya, artinya jangan terlalu rapat dan jangan juga terlalu jauh. Dengan renggang seperti ini dia nanti cepat panasnya teman-teman. Tapi kalau terlalu rapat itu malah akan lama sekali panas dan tidak panas, bahkan karena apinya itu akan menyebar ke samping kan seperti itu. Dan berbeda juga dengan kalau terlalu jauh, itu nantinya akan sulit juga panasnya. Nah ini dengan wajan yang ukuran 24, gambarannya seperti ini ya teman-teman. Ini ukuran yang 24 ya teman-teman. Jadi pas itu dimasukkan ke lubang dari tiang kompor tersebut. Jadi ini sedikit gambaran ya teman-teman, ketika kita membuat tiang kompor dengan kompor mawar dan atau kompor awas ya, kalau di sini ini memang besar apinya ya seperti itu. Nah jadi ini sekedar gambaran teman-teman ketika kita usaha ataupun dagang cakwe dan odading. Jadi satu peralatan itu memang harus kita persiapkan agar mempercepat kinerja kita ya, karena banyak sekali alat-alat yang memang kita butuhkan. Pertama yang pokok-pokok adalah seperti ini ya teman-teman, mulai dari meja, kemudian salah satu hal yang untuk paling pokok itu adalah alat penggorengan sendiri. Nah teman-teman, ketika kita sudah mempersiapkan seperti ini semua, tentunya kan kita sudah enak ya. Dan ini regulator dengan menggunakan regulator yang memang untuk spesial untuk kompor besar ya, artinya seperti teman-teman ya, kemudian dengan selang, dan ini ada apa namanya weird pengecil dan pembesar gas, itu memang sengaja kita copot agar jadi satu yang kita atur hanya yang di tabung gasnya seperti itu, untuk mempermudahkan saja. Jadi memang sengaja kita copot itu agar mempermudah, jadi kita tidak memainkan dua weirnya ya, apa itu namanya seperti itu. Jadi dan ini ya teman-teman sedikitnya satu gambaran dari kita sendiri ketika kita usaha tulang baling ataupun roti goreng dan cakwe ya teman-teman, dengan kompor, satu perlengkapan yang harus kita siapkan. Dan ini kan karena kalau kita sudah membuat banyak ya teman-teman, itu kan kadang kita harus cepat-cepat untuk menggoreng, dan kita mengejar waktu reaksinya bahan roti sendiri ataupun adonan kita itu yang ngembang. Jadi kan kadang kita harus menggunakan kompor yang
lebih besar ya, artinya yang lebih cepat untuk nantinya menggoreng, karena kita akan kejar-kejaran, apalagi ketika sudah jualan banyak pelanggan, dan nanti pelanggan kita otomatis kan biasa antri gitu kan. Jadi kalau kita tidak bisa keburu waktu, dan ini akan keteteran sendiri kitanya. Tapi ada juga ya teman-teman yang memang pedagang cakwe itu yang memang ketika ada pembeli baru itu digorengkan atau dibuatkan, itu banyak seperti itu juga. Jadi tergantung variatif teman-teman semua. Tapi kalau di kami sendiri memang metodenya seperti ini. Jadi menyiapkan itu sekali adon dan sekali goreng, artinya sampai selesai kita goreng awal, potongan awal dengan kompor seperti ini ya teman-teman, untuk mengejar waktunya semua harus digoreng dalam waktu tertentuannya, kisaran 2 jam 3 jam itu harus selesai untuk goreng. Jadi seberapa pun banyak karena mengejar waktunya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, sedikit penjelasan dari saya ya, dari kami pedagang kaki lima yang pedagang cakwe dan odading dengan peralatannya. Salah satunya menjelaskan tentang kompor ya teman-teman. Jadi memang kita harus mengetahui yang ini, kemudian kita harus jeli ya terhadap apa yang kita butuhkan, sehingga nanti usaha kita berjalan dengan lancar. Ini gambaran teman-teman ketika kita sudah mulai menggoreng itu, jadi kompornya memang agak besar ya teman-teman, dengan wajan biasanya besar. Tapi kadang-kadang ya teman-teman, kita juga lihat siklus, kalau kita membuat banyak, membuat yang biasanya kan, apalagi tempat jualan itu beda-beda ya, apalagi kalau di Pulau Jawa biasanya itu buat banyak ya teman-teman. Itu kan kita harus mempunyai kecepatan untuk goreng dan dengan wajan yang kiranya besar ya. Kali goreng itu kita cukup dengan berapa potong ya, artinya dengan 50-60 potongan di dalam itu biasanya muat kalau dengan wajan yang besar. Nah otomatis dengan seperti itu tiang kompor pun yang kita persiapkan ya otomatis yang lebih kuat, kemudian muat dengan ukuran wajan yang besar, atau yang 26 atau 28 itu kan agak besar ya teman-teman. Jadi itu kira-kira masuk dan mempermudahkan kita. Tapi ya mungkin sedikit lambatnya itu biasa memanaskan ini akan semakin lama, karena biasa minyak penuh kan seperti itu, kemudian wajan tebal biasanya kan seperti itu. Jadi panasnya itu minyaknya ini lebih lama, dengan berbeda dengan wajan-wajan yang tipis yang seperti ukuran 22, 24 itu kan lebih mudah untuk panas ya, apalagi dengan minyaknya sedikit. Nah jadi ini hanya tergantung kita saja teman-teman, ketika kita menggunakan wajan seperti apa dan kebutuhan kita seperti apa ya. Jadi yang tergantung teman-teman yang jualan, kalau jualan sedikit yang menggunakan wajan yang lebih kecil, dan kompor tiang kompor juga yang ukurannya lebih kecil teman-teman. Nah kalau rata-rata di kami sendiri, karena memang di sini juga tidak terlalu banyak membuatnya, hanya sedang-sedang saja, kisaran per setan itu ya, ataupun outlet tuh hanya membuat kira-kira ya rata-rata 8 atau sampai 10 kiloan gitu seperti itu. Jadi dengan wajan ukuran 24 itu dengan sudah sangat standar ya, artinya tidak terburu waktu, dan ini sudah lumayan ya teman-teman untuk mengejar waktunya tersebut. Jadi tidak terlalu terburu-buru ya. Dengan seperti ini udah sangat standar sekali. Ketika selesai pun nanti saya goreng, adonan kita juga gorengan sudah kita tumpuk sudah habis. Jadi ini tergantung kita sendiri ya teman-teman, berapa banyak untuk membuat, sehingga kita harus menentukan penggunaan kompor dan peralatan lainnya. Jadi seperti meja pun kadang-kadang kita menyesuaikan, karena biasanya kalau daerah-daerah tertentu kan akan sangat berbeda ya teman-teman. Jangan disamakan dengan tempat-tempat yang lain. Jadi di tempat kami sendiri memang penjualan terserang tidak terlalu ramai dan juga tidak sepi ya teman-teman. Ini sedang-sedang saja, karena memang kisaran dari beberapa yang kami jual itu kan, beberapa tempat yang kami jual itu memang rata-rata hanya membuat ya paling mentok-mentoknya itu pernah satu stand itu sampai 15 kilo, itu sudah sangat bagus. Berbeda dengan ketika usaha di Pulau Jawa itu kadang-kadang membuat satu sak lebih itu sudah hal biasa, 10-20 kilo hal biasa. Di sini memang rata-rata ya hanya kisaran 8 sampai 10 kilo, tapi dengan metode seperti ini pun dengan harga yang berbeda ya teman-teman. Tentunya hasilnya sebenarnya hampir sama-sama aja, walaupun kita membuat dikit ya gitu. Jadi itu saja ya teman-teman dari kami, pengalaman kami sedikit berbagi, dan terima kasih buat teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video
selanjutnya.